Lanjutnya sebenarnya bisa ditahan dulu gimana Iya, sih? iya, iya. Ini alasan kenapa kok bikin promote ini terus kok promotin itu ada motivasinya apa? Cuma ini kan eh, tadi baru perkenalan gitu Iya. dari Mas Ardi. Sekarang ke nih Mas Kasano. Ini kan Mas Kasano dari PMII Unwahas. Unhas. Assalamualaikum. Mungkin bisa disambungkan ke tema ini kan Assalamualaikum Ah, Imam Mahdi. Imam Mahdi. Iya emang serem sih nek di oleh kasih itu. Nah, cuma ini kan kalau dari sudut pandang mahasiswa, ini untuk kira-kira yang kenapa banyak mahasiswa hari ini tuh lebih apa, lebih cemas gitu, Cemas. lebih cemas, jauh dari optimis. Eh, ya, ya gimana ya, Mumet Mas, mumet. mumet ya, Mumet. menuju mentok ya. Makanya sampai nyebut sopo meneh ya. Nah, Ke siapa lagi itu bengak-bengok neng Senayan ya ora ono sing ngrungokke. kemarin ditemui itu Mas, Don Dasko. Cuma nggak ada hasilnya ya sementara ini ya. Iya, Sementara ini nggak ada si hasilnya. ora mempan. Lah Rak apa mempan. perlu sowan ning. Nah, gimana Mas Kasano? Dari sudut pandang mewakili dari PMI Unohasi, monggo. Oke, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Saya diberi kesempatan malam hari ini untuk menjadi pembicara dari sudut pandang mahasiswa dan juga di bidang gerakan khususnya. Memang saya sempat kaget, Mas, ketika membaca tema Assalamualaikum Imam Mahdi. Dan bahkan di grup pun saya yang di tag sebagai Imam Mahdi di situ sendiri. Maka wah ini apakah memang benar Imam Mahdi itu selain nanti muncul di akhir zaman, apakah hari ini sudah ada? Dan berbicara mengenai pesimisnya mahasiswa dan tidak ada rasa optimis hari ini, memang tak lepas yang pertama tadi dari media, Mas. Karena kalau kita lihat hari ini, algoritma TikTok khususnya itu memframing kasarannya di situ kita tidak bisa sampai di masa kesuksesan. Karena yang disampaikan di situ di media entah TikTok, Instagram manapun, seakan-akan kita merasa apakah kita kedepannya akan berhasil dan sukses, posisi kita sebagai mahasiswa, dan apakah kita kuliah selama 4 tahun mungkin bisa lebih, itu kita akan menjamin diri kita bisa sukses. Memang hari ini peran media tadi yang menjadi dasar, Mas. Karena kita berbicara juga dengan dulu, kita bandingkan zaman dulu, mahasiswa dulu kritis-kritis dikatakan. Dan bahkan kalau kita bisa bandingkan, kualitas anak SMA zaman dulu itu mungkin sama dengan kita hari ini. Mahasiswa hari ini. Iya, karena kalau kita lihat ya, mungkin orang tua kita mengatakan juga bahwasanya zamanku sekolah iku gurune ngene, makanya dadi koyo ngene. Sedangkan kita lihat sekarang, kalau kita bisa mengatakan kemenyek lah kayak kita ini. Ya memang kita sudah ditakutkan dengan hal-hal yang memang itu sebenarnya tidak perlu kita takutkan. Karena kalau kita berbicara kita takut apakah kita besok nggak akan sukses ya. Dan kita sebagai mahasiswa ada pesimis, lalu gunanya kita menimba ilmu tinggi selama 4 tahun itu apa, teman-teman sekalian? Dan berbicara lagi, selain media tadi, memang kalau kita lihat negara yang sedang sakit ini ya, kita sudah pesimis apakah kita nanti juga bisa bersaing di dunia kerja. Yang pertama itu, karena kalau kita melihat kompetensi hari ini, nggak usah kita berbicara sarjana pun banyak yang menjadi orang sukses. Dan di lingkungan saya pun lulusan SMP banyak yang jadi mandor proyek lah, sebagainya lah. Sedangkan kita yang notabene masih kuliah itu dipertanyakan di masyarakat. Woi kuliah yang menjadi apa? Apalagi sekarang juga ada isu penghapusan prodi, Mas. Juga prodi kita korban nih mau dihapus ini, Mas. Nah, itu kan perlu kita pertanyakan juga. Apakah memang benar-benar
ya kita dihadapkan dengan rasa pesimis kita dan apakah semua yang kita takutkan akan terjadi kembali lagi ke diri kita sendiri. Mungkin seperti itu Mas, kurang lebihnya. Tak sambung ya Mas. Bahkan lulusan SD, lulusan SMP tadi jenengan katakan bisa untuk menghidupi dirinya sendiri. Kalau sekarang mahasiswa lulus, belum tentu dia bisa berpenghasilan, belum tentu dia bisa melanjutkan hidup gitu ya Mas. Artinya kan downgrade. Ada perkataan dari salah satu penggiat makyah juga, namanya Kang Denny WJ dari Ciamis. Pendidikan Indonesia hari-hari ini itu salah paradigmanya itu bergeser. Dia gagal memahami apa yang disebut pendidikan, apa yang disebut belajar, apa yang disebut pelajaran. Hari-hari ini mungkin di kampus, di sekolah-sekolah dan lain sebagainya kita terlalu banyak mata pelajaran gitu ya teman-teman. Over mata pelajaran dan lain sebagainya, tapi anak didik, peserta didik, murid, dia mungkin 50% ya yang masuk dan selebihnya ya keluar kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu ya. Artinya kan ada semacam salah pandang soal pendidikan di negara Indonesia gitu ya. Lah, gini, tak lanjut dulu ya Mas Habib ya. Berhubungan sama Imam Mahdi. Dulu di sejarah, teman-teman yang mungkin aktif di sejarah atau suka sejarah, di era Perang Jawa, Diponegoro, Pangeran Diponegoro kala itu dia hadir di tengah kondisi masyarakat yang mungkin sama seperti sekarang. Dulu ada masalah ekonomi, dulu ada masalah sosial masyarakat, bahkan ketika saat itu dijajah ya, secara langsung gitu. Kala itu masyarakat butuh yang namanya Ratu Adil teman-teman. Ratu Adil. Lah konsep Ratu Adil di Jawa kalau kita kaitkan mungkin mirip lah dengan konsep Al-Mahdi atau Mesias yang pada intinya butuh tokoh, butuh orang, butuh sekelompok orang yang dia menegakkan kebenaran, dia membawa kebajikan dan lain sebagainya. Lah, konteksnya mungkin sama media, sama gerakan mahasiswa sekarang ya teman, ya Mas. Jadi ada seorang ahli linguistik dari Amerika namanya Noam Chomsky. Beliau nulis buku namanya Manufacturing Consent. Jadi di situ dijelaskan peran media, karena yang punya hampir semua media yang punya itu orang-orang berduit, media itu dipelintirkan menjadi hal yang istilah sekarang bahkan bisa menjadi buzzer dan lain sebagainya. Lah, di era sekarang yang kita berharap sama siapa ini, bahkan pemerintah pun nggak bisa diharapkan lah istilahnya ya. Kira-kira disrupsi informasi yang ada di media lewat buzzer, lewat hoax dan lain sebagainya itu, gimana sih Mas Ardi memandang sebagai ahli media, kemudian Mas Kasano memandang sebagai pimpinan gerakan mahasiswa, pentolannya istilahnya ya. Begitu, monggo dijawab. Pokoknya jawabnya singkat padat. Durasi. Nggih, pun wanti-wanti Gus ini. Nggih, jadi di Promotin itu siapapun konten kreatornya yang masuk ke dalam Promotin itu ada terms and condition, dan salah satu terms and condition yang nggak boleh dilanggar oleh konten kreator Promotin adalah mereka tidak boleh terafiliasi pada partai politik manapun, titik. Yang artinya apa? Yang artinya kami ingin menjaga netralitas dan karena tadi saya sudah menyinggung kepakaran, kami pengen mendidik konten kreator Promotin dan kami ngasih kelas interaktif pada siapapun konten kreator yang masuk di Promotin. Kelas itu nantinya akan diisi oleh pakar-pakar dari mungkin startup atau mungkin dari para ahli yang berkecimpung di pendidikan
ataupun dari sesama konten kreator yang nantinya bisa meningkatkan hard skill maupun soft skill dari para konten kreator di Promotin. Maka dari itu kami ngewanti-wanti jangan sampai ada satupun konten kreator yang terlibat pada dalam tanda kutip punya warna purple apapun, entah merah, biru segala macam, itu nggak boleh ada di Promotin seperti itu. Terus tadi tentang Mesiah. Kalau kita belajar tentang falsafah Jawa, itu mbah-mbah kita sebenarnya udah ngendikan tentang ilmu cakramanggilingan, yang artinya ya Artine kok iso umur semono ngerti cakramanggilingan ya. Nah, aku wis rada mulai lali. Terangkele. Nggih, cakramanggilingan itu mungkin bahasa singkatnya adalah roda yang berputar, di mana itu ada 3 fase. Yang pertama ada fase perdamaian, lalu ada fase pergolakan, yang akhirnya nanti adalah fase peperangan menjemput perdamaian. Ini saya mendeskripsikannya seperti itu. Yang artinya bahwa kedamaian itu enggak serta-merta kekal dan kesulitan itu juga enggak serta-merta kekal, dan setiap peristiwa itu akan selalu ada pengulangan. Seperti kita mungkin dijajah Belanda dan hari ini kita dijajah oleh teknologi. Ya, penjajahannya sama, tapi tentang siapa yang menjajah, bagaimana dan wadah bagaimana mereka menjajah itu yang akan berbeda tiap zamannya. Dan itulah kenapa kami berusaha untuk memvalidasi konten kreator yang ada di Promotin itu adalah kami pengen setiap konten kreator Promotin itu insya Allahnya mereka akan jadi pakar di bidang yang mereka tekuni, dan insya Allahnya juga nanti akan membawa harapannya mudah-mudahan membawa masyarakat agar tidak terbodohi lagi dengan yang namanya politik dan adu domba segala macamnya, dan membawa masyarakat Indonesia mengenal pada jati diri mereka seperti itu. Dan tentang pendidikan, alhamdulillah di ulang tahun saya yang ke-26 saya merumuskan sebuah blueprint, itu insya Allah kalau Gusti Allah meridhoi dan saya masih punya umur panjang, di umur saya ke-40 saya pengen membuat sistem pendidikan sendiri yang dimana itu akan berfokus pada pengenalan karakter budaya bangsa, karena kita sudah kehilangan yang namanya critical thinking teman-teman, yang dibungkam dengan kondisi realitas sosial dan ekonomi. Yang dalam tanda kutip kan kemarin ada seorang tokoh yang bilang bahwa ya kalau enggak makan ya mati mereka. Itu kan kalimat yang Inisial PS, Mas. PS Vita atau PS1. Ya itu kan seharusnya untuk seorang tokoh bangsa hal itu enggak keluar seperti itu. Dan hari ini pendidikan Indonesia itu dirancang memang buat mencetak para pekerja, bukan mencetak para pemikir atau istilahnya nanti akan jadi orang tua yang bisa dititipin bangsa ini seperti itu. Maka insya Allah sudah saya rumuskan, mohon doanya saja teman-teman. Karena ini akan jadi dalam tanda kutip tirakat panjang yang ya mungkin saya menyadur dari Mbah Nun ya ngancani orang-orang yang ada di bawah seperti itu. Amin, terima kasih Mas Adi. Langsung kali Mas Kasano nih tadi ditanggapi pertanyaan dari Mas Zul. Oke. Kalau kita berbicara di gerakan sendiri hari ini dengan framing media ya, kita bandingkan dengan zaman reformasi dulu, ketika masih masifnya gerakan mahasiswa untuk peruntukan rezim waktu itu, dan waktu itu pun musuhnya jelas, rezim otoriter dan sebagainya. Sedangkan hari ini, kita melihat hari ini, medannya itu dari lapangan sudah pindah ke layar, Mas. Jadi mahasiswa hari ini kalau kita lihat dengan yang turun ke jalan dan membuat postingan di Instagram, lebih banyak yang membuat postingan di Instagram.
Karena memang framing dan perkembangan media hari ini memang segitu besar dampaknya Mas. Dan kalau kita lihat juga selain itu juga sekarang mahasiswa itu pola pikirnya ngapain sih kita turun ke jalan, apakah juga ketika nanti kita membacakan tuntutan kemudian ditandatangani dampaknya apa. Kalau dulu memang keren sampai bisa naik ke gedung DPR itu Mas, dan kemudian juga bisa meruntuhkan rezim waktu itu. Kalau kita lihat sekarang apakah bisa, sedangkan juga di media juga banyak parcok-parcoknya dan partai hijaunya juga. Dan dulu walaupun tidak ada di media secara langsung itu kita masih bisa menang lah Mas. Sekarang parcok-parcok yang masuk ke media itu lebih saya katakan sadis lah Mas, sampai kita diteror-teror dan sebagainya. Dan ketika kita berbicara mental mahasiswa hari ini tidak kuat, itu yang mempengaruhi gerakan kita hari ini. Apakah kita masih membawa pemikiran di masa reformasi dahulu, ataukah kita hanya ya udah emang ini katakanlah negara sedang kacau, dan kalau kita berbicara visi misi PS hari ini memang kedepannya Indonesia mau dibangun seperti ini, kita kan tidak tahu juga Mas. Karena kalau kita berbicara hari ini memang sulit kita meruntuhkan rezim hari ini, karena ya selain dari partai hijau, kalau kita berbicara, kita bandingkan dengan zaman Orde Baru dulu, memang ya sedikit agak otoriter Mas. Karena ya dengan kebijakan yang dilakukan hari inilah kita lihatlah, dan apakah kekuatan mahasiswa hari ini masih bisa kuat melawan itu. Ini itu sih Mas. Sedikit agak otoriter ya Mas. Ada kemungkinan bertambah berarti ya. Bisa jadi. Nah, satu hal yang menarik dari yang jenengan sampaikan, ada perpindahan medium dari lapangan ke media. Artinya mahasiswa pun hari-hari ini kiranya perlu strategi baru, perlu strategi yang fresh ya. Gimana sih? Apa yang bisa untuk menanggapi kondisi yang semacam itu ya? Gimana sih mahasiswa menanggapi itu gitu? Hari ini sendiri memang kalau kita lihat ya Mas, mahasiswa yang turun ke jalan hari ini yang dibawakan itu mayoritas bukan atas dasar mereka memperjuangkan hak-hak hari ini. Karena ya apa gunanya sih kita punya media kalau kita agak ini loh aku yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Aslinya media itu bagus hari ini karena informasi cepat menyebar. Dan juga ketika kita berbicara gerakan hari ini, harusnya media bisa menjadi alat yang lebih bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Karena selain menyebarnya luas, juga hari ini memang teknologi ini sangat canggih Mas. Karena kalau dulu kita ketika aksi kita harus benar-benar kita jemput satu-satu, kita turun bersama-sama. Hari ini kan pola komunikasi sudah bisa dipermudah. Jadi mahasiswa hari ini harusnya ketika kita berbicara, kita masih memperjuangkan idealisme kita ya Mas sebagai mahasiswa, dan khususnya di bidang gerakan, kita bisa memanfaatkan media untuk bisa bersama-sama juga ketika kita berbicara gerakan hari ini yang masif bagi mahasiswa. Seharusnya merespon media hari ini ketika ada informasi yang katakanlah kita dituntut untuk bergerak, kita bisa memanfaatkan itu Mas. Langsung terus Mas Kasano dan Mas Adi, ini kan berarti untuk tema malam ini kan Assalamualaikum Imam Mahdi itu sebenarnya kan kita nggak bahas ini siapa sih Imam Mahdi itu yang mana, terus tapi kan kita lebih ke bagaimana kita mempersiapkan diri nek ujuk-ujuk mudun. Terus berarti kan ada yang dilawan itu. Kan Dajjal itu bukan nek diaplikasikan di zaman sekarang itu kan yang medeni ini yang bahaya itu fitnahnya. Nah, seperti kayak
dari realitas sekarang media sosial banyak hoax, ada video AI dan lain sebagainya, bisa di fitnah sedemikian rupa hingga banyak bisa menggerakkan orang juga gitu kan. Lah ini sebagai penutup juga nih untuk malam ini, kira-kira persiapan kita untuk agar terhindar dari fitnah dajjal yang zaman ini bisa menyebar lewat media sosial itu, dari Mas Ardi sama Mas Kasano mungkin bisa ditutup dengan apa ya, semacam tips and trick untuk mengalahkan dajjal masa ini. Nih, monggo. Dari mana dulu? Jadi tadi saya sudah menyinggung pas cerita tentang yang pertama adalah mengenal ke diri kita masing-masing, dan itu adalah perjalanan jauh. Dan selama kita belum melakukan perjalanan jauh itu, rasanya kita masih arang mengenal tentang mana kebaikan dan mana keburukan. Lalu kenapa? Karena saya ingat dengan kata-kata seorang muridnya Mbah Tejo yang bernama Kiai Haji saya malah Kiai Haji Gusmus seperti itu. Beliau Mustafa Bisri ya, Mas? Ya, Mustafa Bisri, Mbah Mustafa Bisri. Ada aku di dalam diriku, maka kenalah siapa aku. Nah, aku ini kata-kata aku ini kan sangat bermacam-macam. Ketika kita tidak pernah melakukan perjalanan ke dalam, maka sampai kapanpun kita nggak akan mengenal yang namanya kebenaran. Contoh misalkan, hari ini mungkin kita tahu bahwa thariqah itu dalam tanda kutip identik dengan, maaf ya, kalau misalkan bahasa orang awamnya, thariqah itu nggak boleh kaya. Seakan-akan thariqah itu harus miskin, seakan-akan thariqah itu harus compang-camping dan segala macam. Padahal yang thariqah nanti adalah tidak boleh berlebihan. Hiduplah sederhana meskipun kamu kaya. Maka hari ini saya mau mantik bahwa sebenarnya ada loh thariqah yang isinya adalah pengusaha-pengusaha muslim yang mereka juga orang-orang kaya. Nah, thariqahnya apa? Saya titip pertanyaan itu untuk jenengan jawab dan cari sendiri. Tuh, sebagai perjalanan bekal untuk ke dalam diri kita masing-masing. Seperti itu. Monggo lanjut aja Mas Kasano. Oke. Kalau kita berbicara dajjal hari ini, itu adalah sebuah ilusi yang meninabobokan. Jadi nggak usah dipikirin, intinya enak semua seperti itu, Mas. Karena dajjal sesungguhnya itu hari ini sudah ada di diri kita masing-masing, Mas. Seperti kita tidak yakin dan kita ketergantungan dan kita berhayal, itu sudah termasuk dajjal. Karena sifatnya ilusi semua hari ini. Dan memang kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita ketika nanti benar-benar dajjal turun ke bumi. Kalau sesuai dengan mungkin yang dijelaskan di ajaran kita adalah dengan surat Al-Kahfi di ayat awal 1-10 atau akhir 1-10. Tapi berbicara hari ini tidak hanya itu yang harus kita siapkan, karena kita melawan dajjal di diri kita aja hari ini sudah susah. Apakah ketika dajjal yang asli nanti turun, apakah benar-benar kita bisa membedakan itu dajjal atau tidak? Karena kita aja sampai hari ini nggak sadar kalau sebenarnya di diri kita sendiri itu ada dajjal. Maka memang hari ini harus benar-benar kita sudah mulai pikirkan, Mas, di forum ini Gabang Syafaat. Mungkin teman-teman juga sudah menyadari karena hal ini banyak ilusi, kebohongan dan sebagainya. Selain dari kita, mungkin seluruh di Indonesia itu juga sudah ada dajjal, Mas. Seperti itu. Bahasanya Mbah Nun, dajjal itu cara pandang yang ketika api terlihat seperti air dan air terlihat seperti api. Artinya mungkin bisa redaksinya Simbah kan selalu perumpamaan ya. Mungkin ketika
kebajikan, kebenaran seolah-olah menjadi hal yang salah, begitu sebaliknya ketika hal yang salah seolah-olah itu benar. Mungkin itu yang dinamakan fitnah dajjal mungkin ya Mas ya. Betul. Sebenarnya saya masih ada satu pertanyaan lagi Mas. Cuma waktunya udah habis ya. Iya, tak anteni sana. Oke, Iya. satu lagi ya Kang. Ora, tak anteni lek rampung maksudnya tambah meneh. Durasi wis baris muncul 3 menit. Oke, monggo di closing Mas Yul. Pertama mungkin terima kasih ya buat teman-teman yang hadir malam ini. Dan kebetulan karena saya masih mahasiswa, untuk menyikapi kondisi yang per hari ini, jujur saya agak apa ya, pesimis ya, pesimis pada gerakan mahasiswa. Artinya harapan kita yang dulu bisa dibebankan kepada mahasiswa hari-hari ini kiranya telah bergeser dan kita perlu sandaran pada siapa kita perlu berharap, siapa tokohnya, siapa kelompok orang itu, dan siapa Imam Mahdi yang kelak membawa kebenaran, kelak membawa kebajikan. Gitu sih. Mungkin langsung tutup aja ya Mas ya. Monggo. Sekalian, niki sebelum kita tutup, sedulur semuanya, ini kan acara kita berjalan, itu salah satunya kan dari sumbangsi dari teman-teman sekalian juga. Nanti mungkin pas talent kita selesai terus talent mengisi itu nanti ada kenceleng yang muter itu monggo bisa Diisi ya, diisi ya, bisa berpartisipasi seikhlasnya. Karena setiap dukungan dari panjenengan itu memberikan menjadi bagian dari gotong royong kita agar Gambang Syafaat ini terus dapat terselenggara dengan baik. Ya. Satu hal lagi mungkin untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman kampus yang barangkali pengen kolaborasi dengan Gambang Syafaat dan lain sebagainya bisa menghubungi panitia di belakang atau media dari GS ya, Gambang Syafaat. Oke, matur suwun sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.